Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait loop. Pasti kalian udah pernah tahu lah ya apa itu loop. Iya, kalian tuh sering lihat loop di film-film detektif biasanya. Nah, kalau udah tahu apa itu loop, kira-kira nih definisi loop sendiri tuh apa sih? Jadi, loop atau nama lainnya adalah kaca pembesar atau suryakanta merupakan suatu alat optik yang menggunakan lensa cembung untuk melihat benda-benda kecil. Selain di film-film detektif, biasanya juga loop ini digunakan untuk melihat komponen elektronik lebih detailnya. Terus yang jadi pertanyaan adalah, kenapa ya kok loop ini bisa ngasilin perbesaran bayangan? Jadi ini tuh ada kaitannya dengan perbedaan sudut yang dibentuk oleh loop dan juga tanpa loop. Maksudnya tuh gimana sih? Oke, jadi gini. Pertama, yaitu kita akan jelaskan terkait pembentukan bayangan tanpa menggunakan loop. Jadi kurang lebih tuh gini nih. Bayangin aja ini adalah suatu objek yang memiliki ketinggian setinggi H. Dan jarak titik dekat mata kita kan untuk mata normal yaitu 25 cm ya. Nah, di sini nih ada sudut yang terbentuk yaitu sebesar theta. Sedangkan saat kita menggunakan loop, maka gambarannya itu kurang lebih bakal kayak gini nih. Di sini jarak benda terhadap lensanya adalah SOB. Kemudian bagian ini merupakan posisi bayangannya yang terbentuk. Nah, ini nih sudut apit saat menggunakan loop yaitu theta aksen. Kalau kita balikin ke definisi perbesaran loop, yaitu rasio antara sudut menggunakan loop, yaitu theta aksen, dibagi dengan sudut tanpa menggunakan loop, yaitu theta. Di sini kita bisa aproksimasi kalau nilai tetanya itu mendekati 0. Maka nilai theta dari theta aksen kita bisa tuliskan sebagai fungsi dari tan theta ataupun tan theta aksen. Berarti sama dengan tan theta aksen dibagi dengan tan theta. Yang namanya tan theta yaitu bagian depan dibagi dengan bagian bawahnya ya. Berarti H dibagi dengan SOB dibagi dengan tan theta yaitu H dibagi dengan SN. Nilai H sama nih, kita bisa coret. Berarti nilai dari perbesaran bayangan pada loop kurang lebih nilainya adalah SN dibagi dengan SOB. Di mana SN merupakan titik dekat mata ya. Nilainya adalah 25 cm. Kemudian SOB merupakan posisi objek terhadap lensanya. Dari persamaan ini kita bisa tahu nih, semakin dekat jarak objek terhadap lensanya, maka nilai dari perbesarannya akan semakin besar. Karena nilai perbesaran itu tuh berbanding terbalik dengan posisi objek terhadap lensanya kan. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait kenapa ada perbesaran pada loop? Kalau udah, yuk lanjut. Kita akan membahas kondisi mata tak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum nih. Kita mulai bahas mata tak berakomodasi dulu aja kali ya. Jadi untuk mata tak berakomodasi merupakan kondisi di mana posisi bayangannya itu tuh berada di tahingga. Sehingga mata kita menjadi rileks. Terus kita bisa gunain nih hubungan antara fokus, jarak objek dengan jarak bayangan yaitu 1/f sama dengan 1/SOB tambah 1/SOB aksen. Di sini, karena SOB aksen sama dengan tahingga, maka kita bisa tuliskan nih 1/f sama dengan 1/SOB tambah 1/tahingga. 1 dibagi tahingga nilainya yang mendekati 0 gitu. Sehingga nilai dari F-nya atau fokus lensanya sama dengan jarak objek terhadap lensanya yaitu SOB. Nah, dari persamaan ini, kalau kita balikin ke persamaan perbesaran pada loop, maka akan diperoleh yaitu M sama dengan SN dibagi dengan SOB-nya kita ganti menjadi F. Ini merupakan perbesaran pada saat mata tidak berakomodasi. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum yaitu kondisi di mana posisi bayangannya berada di titik dekat mata, di depan lensanya. Sehingga SOB aksen sama dengan minus SN. Kalau kita balikin ke hubungan antara fokus, jarak bayangan dan jarak benda, yaitu 1/f sama dengan 1/SOB tambah 1 dibagi dengan SOB aksennya menjadi minus SN. Berarti nilai dari 1/SOB itu sama dengan 1/f tambah 1/SN. Kita simpan persamaan 1.
Nah, kalau kita balikin ke persamaan perbesaran pada loop, yaitu M sama dengan Sn dibagi SOB, maka nilai SOB ini kalau kita masukkan ke persamaan ini, diperoleh yaitu M sama dengan Sn kurung buka 1 per F tambah 1 per Sn. Kalau kita masukkan, maka diperoleh yaitu Sn dibagi dengan F tambah Sn dibagi dengan Sn. Sn kita bisa coret nih di sini, sehingga dia bernilai 1 ya. Berarti untuk perbesaran mata berakomodasi maksimum, rumusnya yaitu Sn dibagi dengan F tambah 1. Oke, jadi ini nih merupakan formula yang mendeskripsikan mata berakomodasi maksimum. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Seorang detektif menggunakan loop yang memiliki fokus 25 cm untuk melacak suatu kasus. Pertanyaannya adalah berapakah perbesaran bayangan saat mata detektif tak berakomodasi dan berakomodasi maksimum? Oke, diketahui bahwa fokus lensanya adalah 25 cm. Kemudian perbesaran bayangan untuk mata tak berakomodasi kita simbolkan dengan M min. Dan untuk perbesaran mata berakomodasi maksimum kita simbolkan dengan M max. Kita jawab mata tak berakomodasi dulu aja kali ya, yaitu M sama dengan Sn dibagi dengan F. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 25 cm dibagi dengan 25 cm. Maka diperoleh perbesaran bayangannya adalah 1. Artinya apa nih kalau perbesarannya bernilai 1? Artinya ukuran bayangan yang terbentuk sama dengan ukuran benda aslinya. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum yaitu M max sama dengan Sn dibagi F tambah 1. Nah, nilai Sn-nya itu kan 25 cm dibagi dengan 25 tambah 1. Berarti nilai dari perbesarannya yaitu 2 kali lipat. Artinya ukuran benda saat mata berakomodasi maksimum itu tuh 2 kali lebih besar dibandingkan dengan ukuran benda aslinya. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait loop. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!